Hey, yo. Halo. Teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Daripada bingung ya kan, mendingan kita Teriakin aja. Oke, hari ini kita ngapain gak? Hari ini balik lagi kita ke root kita, ke akar inti kita. Perjalanan ini ya. Core nih Hololive. Kita react lagi Hololive. Tapi kali ini bukan klip-klip klip-klip Short gitu ya, short bukan. mereka gitu bukan. Ini apa nih? Tapi seperti biasa, kita kan kemarin udah Swiss udah Marin juga ya kan. Udah Marin. Sekarang siapa nih? Nah sekarang ini adalah lagu single kedua dari grup Hololive, Riglos namanya. Nah dan Riglos ini dipisah, bukan Hololive JP. Walaupun ini Hololive yang cewek semua. Oh, Riglos ini yang ya, yang dulu main sama opening One ya? Bukan Apa sih? Itu masih Kobo itu mah. Oh iya. Itu mah Kobo dan Sion dan Oh iya, pernah juga kita ngeriakin ya. Nah kalau Riglos ini yang pernah keceritain ada 5 orang. Ada 5 orang. Ya, itu yang gue suka banget tuh ada. Ini salah satu sebenarnya gennya berbeda ya, karena Hololive JP itu kan udah ada 6 generasi. Nah si Riglos ini bukan generasi ke-7, tapi dipisah Hololive Riglos, Hololive JP sama Device, Hololive Device bisa. Nah di Hololive Device ini generasi pertamanya Riglos. Nah, gitu kemungkinan biar nggak terlalu makin banyak aja gen-gennya ke bawah gitu. Nggak tiba-tiba gen 18. Iya. Begitu ada gen 25. Jadi gitu. Hololive itu kan ada Hololive JP, Hololive IN, Hololive ID, ya kan? ID dulu deh, ID kan lebih senior dibanding IN. Sombong gitu karena pertama kali cabang di luar JP itu ID dulu kalau nggak salah. Terus akhirnya dipisah lah yang Jepang, nggak dibikin Hololive JP generasi 7 tidak. Bahkan 6 aja bukan 6, generasi 6 bukan. Apa? Holox. Oh iya, Holox. Tapi enggak itu kan 1 2 3 4 5. 6 tuh enggak disebut generasi 6, tapi Holox. Oh. Nah, ini dipisah lah Hololive Device baru yang katanya sih menurut Yago itu dikhususkan untuk yang idol like gitu, yang idol banget gitu. Padahal setelah debut mereka lebih kebanyakan komedian juga ujung-ujungnya seperti biasa. Kutukan Hololive kan gitu. Bikin idol serius malah ternyata jadi komedian dan canda tawa. Siklusnya kan selalu gitu, dan akhirnya Riglos pun begitu, apalagi setelah satu ternyata bikin yang baru lagi sama juga lagi formatnya, kita bikin yang serius lagi. Sudah pasti bahkan Riglos kan emang dibentuk sama Yagut jadi kayak ditempa khusus, gitu ya, khusus lu tuh idol penyanyi. Sekarang apa nih Riglos ngapain? Grup idol grup gitu yang komedian gitu. Jadi sekarang kita mau react Riglos ini, judulnya Simetri. Simetri sama kiri kanan. Mari coba kita cek. Langsung kita cek ya bro ya. Boom. Riglos. Produksinya nggak main-main nih. Cai. Ini Christopher Nolan ya. Sinematik. Nah ini Todoroki Hajime. Siapa nih? Ini si Jutek itu. Siapa deh? Ini namanya Todoroshi Hyodoshi Ao. Dia ini cewek ganteng gitu. Ya yang gambarnya yang cowok ganteng itu, rambutnya wolf cut tapi cowok gitu ya. Agak-agak tomboy maskulin gitu ya. Dan dia bahkan dia mengakui pas di live di stream media gitu, kalau dia sebenarnya buat nyanyi itu bukan bidangnya dia. Butuh perjuangan ya. Dan kalau kita denger lagi pas partnya dia, udah ada improvement yang gitu. Ini namanya Kanade. Kalau Kanade emang suaranya bagus dia. Ini namanya si ini
Coba. Namanya Jufutei Raden. Raden namanya. Kalau di kita Raden tuh ini ya, nama gelar. Nama ini, nama bukan nama Ningrat ya? Iya, bukan. Nama kayak gua misalnya, nama gua kan itu bagus ya. Apa sih namanya? Raden. Ya, Marga. Bukan marga. Iya, marga dong. Marga dong, kayak Situmorang gitu deh, orang marga ya. Kalau Raden mah bukan marga. Soalnya Raden kan di depan kan nulisnya. Iya. Sama, gua juga kan di depan. Gua kan kayak orang Jepang namanya. Dan nama gua di belakang, nama keluarganya di depan. Sama kayak Raden. Raden bla 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 gitu kan. Ada atau ada kalau Bali apa? Apa Made? Made apa gitu. Di depan kan? Iya. Nah, kayak gitu ya? Made, Raden, tuh bagus. Nah, itu di depan semua kan itu. Nah, makanya gue bingung kalau keluar negeri. Nah, nama gue jadi Sangga Buana belakangnya. Bagus nama gue. Salah, soalnya orang luar negeri kan nyebutnya di nama last name kan, nama keluarga kan last name di belakang. Iya, kalau gue harusnya jadi namanya dibalik. Nyebutkan nama gue tuh nggak ada yang denger kan? Iya. Ini nama Jufutei Raden. Kalau ini Ririka. Suaranya bagus kalau Ririka. Ini Aukun suaranya bagus banget. Aukun build up nih. Bam. Ngapain sekarang? Gila. Udah kerasa kayak New Jeans ya. Aukun improvement suaranya luar biasa, dan Jufutei Raden juga dia mengakuin kalau bukan forte-nya dia kalau nyanyi. Dan ini partnya banyak juga dia. Nih Raden tuh dia ngaku kalau suara dia bukan buat nyanyi sebenarnya. Bukan penyanyi lah, bass-nya mungkin ya. Bukan forte-nya dia aja. Kalau Kanada yang ini emang suaranya bagus. Ini Raden kan suara aneh kan? Raden. Sih yang bikin gua bangga banget mah. Improvementnya kacau. Ini Ririka. Tapi yang paling unik sebenarnya kalau ngomong itu Hajime. Suaranya unik banget kalau ngomong. Ini salah satu grup yang kalau menurut gue paling ini banget, solid. Secara selalu bikin ini banget itu. Single gitu buat mereka berlima. Oh ya, kita emang pernah ngebahas Riglos juga, pernah kita bikin satu video tentang Riglos yang debut-debutnya mereka. Iya. Lama sih, awal debut mereka udah hampir setahun lah. Gak kerasa banget ya udah setahun aja. Symmetry, Hololive Device, Dev-Is. Jadi tadi Riglos ya, generasi pertamanya Hololive Device. Berarti ini si Hololive Device Riglos ini kan Gen 1. Kalau ada Gen 2-nya device bukan Riglos ya. Iya pasti. Jadi mungkin sekarang namanya gitu. Udah di brand gitu, bukan di nomor lagi, tapi udah punya brand gitu. Dan ini kalau menurut gue ini salah satu yang mereka tuh punya ini sendiri, channel sendiri. Oh, secara gabungan gitu. Iya, channel ada namanya Hololive Device. Dan mereka selalu kalau misalnya collab gitu berlima suka di channel itu. Itu gila sih. Ini ya channel kantor ya istilahnya. Iya, kalau ada channel kantornya Hololive ada. Hololive officialnya ada yang suka ada ngadain pas kemarin tuh. Tapi kan bukan kayak channel official Gen 1 ya, gitu kan. Bukan enggak ada. Mereka Riglos aja gitu. Iya, kalau kan. Gen 1 ya mereka masing-masing enggak ada. Tapi kalau si Riglos ini punya Riglosnya gitu. Channelnya Hololive Device. Channel inventaris gitu. Iya, gitu. Jadi mereka kadang suka
collab berlima di channel. Kalau collab itu di situ. Yeah. Kalau masing-masing ya masing-masing gitu ya. Kadang ya emang suka di channel masing-masing tapi collab bisa gitu kan, live bareng-bareng gitu bisa. Tapi kebanyakan suka ada event, bukan event sih, kayak ngobrolin apa tuh. Kok menurut gue salah satu grup yang apa ya? Emang benar dibikinnya solid ya, karena mereka udah punya senior yang dulunya merangkak supaya anak-anak barunya bisa lari gitu. Yoi, ada tuh istilahnya tuh, peribahasanya apa ya, peribahasanya tuh yang lebih tua tuh kayak ini Tutu Handayani bukan. Iya kan itu. Jadi ya, yang di belakang itu ngikut ya, kan ya, ada 3 tuh. Ya, yang pendahulu terseok-seok agar bisa yang lainnya bisa berlari gitu ya, istilahnya kayak gitulah. Pokoknya ada tuh istilahnya, gue lupa istilahnya. Pakai bahasa Inggris waktu istilahnya itu, pakai bahasa Inggris soalnya. In front is leading. bukan guru kucing berdiri murid kucing berlari ya, bukan itu, bukan. Ada istilahnya, ada itu. Nah itu jadi kalau menurut gue ya, kenapa yang sekarang terasa lebih kayak misalnya Holox kan Gen 6-nya ya gitu kan, dan itu emang kalau menurut gue yang ngerasa itu solid banget. Kan dari awal mereka tuh sebelum debut tuh ada ininya lah, kayak coaching gitu kan, terus ada bonding gitu kan, bondingnya tuh kayak ini ke outbound misalnya, jalan-jalan bonding, gitu ya. terus loncat ini ke trust fall gitu. Enggak juga sih. Tapi emang bener setelah di Holox terus ke Diva ke Riglos gitu, dan mereka tuh kayak sebelum debut emang udah digabung gitu. biar nggak jomplang gitu, pas nggak kayak orang digabungin. Iya. Kita soalnya siapa gitu. Bahkan kalau kita menilik bahasanya harus gitu ya, harus yang keren gitu, menilik histori gitu, menilik sejarah di awal-awal ini Gen 1 gitu ya. Itu banyak yang lebih sering gitu ya, sama sekali nggak dipertemukan dahulu, nggak ada chemistry jadinya ya. Bukan nggak ada chemistry sih, awal tuh mereka kayak emang dikasih jarak debutnya gitu. Kadang dikasih debut tuh nggak yang kalau ini kan biasanya sehari gitu. Kalau misalnya mereka di debutnya kasih seminggu gitu, terus mereka tuh kayak nggak dikumpulin dulu terus ngobrol bareng, enggak. Jadi dikasih waktu tuh tanggal segini udah tuh, baru nanti setelah mereka udah berjalan gitu, baru tuh kayak mulai ada bonding. Setahu gue ya, jadi kalau salah boleh dikoreksi gitu. Makanya gue ngerasa kayak kalau yang yang Holox dan Riglos ini banget gitu, solid banget gitu si ininya tuh, membernya. Iya, semuanya gitu, membernya tuh kayak solid. Walaupun yang lain juga semua jadi solid gitu, tetap gitu. Maksudnya tapi ini dari awal from the start ya gitu. Iya, dari awal banget udah kuat solid gitu, ya. Gitu. Jadi perbedaannya itu karena emang ya. Kalau yang lain kan sering berjalan waktu aja, jadi kelihatan kuat. Kalau mereka ya emang dari awal udah dipupuk gitu, pas sudah debut ya udah, kita udah makanya kan satu-satu. Soalnya mereka udah ngejalanin ini dulu gitu, udah trial and error di awal-awal kan. Makanya yang sekarang tuh udah tinggal bahan jadi aja gitu loh, tuh harus begini gitu kan. Dulu kan masih trial and error, apalagi yang Gen Zero zamannya Sora doang tuh sendiri gitu, yang nonton cuma 13 orang gitu kan. Nah gitu sih, jadi makin kesana ini kurangnya di sini nih. Nanti, kayaknya gue udah pernah lihat meme-nya deh yang Sora itu yang jadi yang dia di atas panggung, terus ada di depannya ada berapa belas orang gitu. The 13 Night itu. Bahkan kemarin juga pas di Holofest juga kan ada di Gen Zero kan ada Suisei kan, Suisei sama Azuki kan. Nah sebenarnya kan Suisei sama Azuki kan bukan bagian dari Hololive dulu, bagian dari Inonaka Musik kan. Dari musik karena saking bukan desperate sih, lebih ke si Suisei itu pengen, gue nggak mau pokoknya model gue begini namanya Suisei gitu kan, nggak mau tawar menawar gitu, nggak mau pakai IP baru gitu, nggak mau pakai produk baru gitu. Akhirnya masuk Inonaka. Nah kan di Holofest itu si Suisei sama Azuki gitu, nangis Azuki gitu, dikasih surat sama Suisei karena Azuki juga kan lepasan dari Inonaka kan, Inonaka bubar kan, jadi mau nggak mau kan dikasih sebuah pilihan kan, bakal lu nelusin di Inonaka atau masuk sini. Bakal Inonaka kan udah nih gitu, lu mau lanjut sebagai Azuki nggak, mau masuk ke Hololive gitu. Jadi Azuki itu kalau misalnya dibilang senior ya senior gitu, cuma kalau misalnya dibilang masuk Hololive dia paling terakhir banget gitu di maksudnya gen baru gitu kan. Cuma kan emang tetap masuknya jadi Gen Zero kan, sama Sora, Miko, Suisei, sama Roboko, sama
ASCII gitu. Itu kan Gen Zero kan, itu awal-awal bahkan Roboko sendiri kan kita pernah ngomongin kan kalau Roboko itu awalnya kan project kan Hololive, project AI gitu kan tadinya. Roboko itu kan akhirnya dimasukin ke Hololive jadi Gen Zero sama Miko juga. Nah dari situ kan mulai itu awal-awal kan terseok-seok segala gitu kan, terus masuk ke Gen 1 juga masing-masing gitu kan, terus masuk ke Gen 2 juga mulai masing-masing, Gen 3 udah mulai ada solidnya, dari awal tuh nggak lama gitu. Mungkin belajar dari gen-gen sebelumnya. Kayaknya kita mungkin si siapa namanya? Chiefnya siapa? Yago kayaknya ini ya mesti ini deh kayaknya. Kayaknya emang nggak ada bonding dulu deh. Iya gitu. Soalnya dulu tuh kayak ngerasa si Yago ya nggak tahu sih, pikirannya kayak pengen ini kita kasih jeda deh biar nggak saling rembuk gitu apa sih fansnya gitu, nggak kebagi attentionnya gitu masing-masing gitu, jadi dikasih jarak gitu biar mengenalkan satu-satu gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Nah mulai makin kesini makin cepet gitu, satu hari debut nih hari ini lu misalnya, besok gua gitu. Lusanya siapa gitu, jadi satu hari itu karena ya udah ngerasa kan udah trial and error, ditambah nama Hololive, siapa yang tidak tertarik. Hololive debutan baru udah pasti orang standby, siapa aja nih anak barunya ditonton semua debutnya. Kalau dulu kan masih pemasaran kurang gitu, jadi mikir gua harus mikirin penonton supaya attentionnya itu nggak kebagi gitu. Akhirnya biar fokus ke satu-satu gitu, kenalin si ini dulu selama sebulan, debut lagi sebulan gitu kan. Jadi nggak terbagi tuh attentionnya. Kalau sekarang mah nggak perlu, mau didebutin satu hari 5 orang juga orang-orang udah pasti standby gitu, udah pasti yang nontonnya udah puluhan kayak lu yang ada 3 monitor dipakai 3-3-nya kayak gitu. Iya kayak gitu. Gua aja kadang kayak ini, gua kan pakai 2 monitor nih. Kadang jadi berapa coba? Jadi 8. Karena kan kalau misalnya lo bagi satu monitor kan bisa lo snap gitu kan, jadi 4 layar gitu. 4 part. Jadi 8. 2 layar gua nonton 8. Apalagi kalau lagi collab gitu kan, udah kayak lagi collab tuh gua suka pantengin semua. Ya kadang nggak semua 8-8-nya sih, paling 4 gitu. Gua satu layar 4 gitu. Mantap itu. Dedikasi. Ya semoga apalagi Riglos ini kayak gitu lah. Apalagi Clippers ya. Dedikasinya kayak gimana mau gila. Lebih menggila lagi. Parah, apalagi kadang ada misalnya Clippersnya Kayla gitu kan. Kayla kan live-nya 8 jam. Buyang. Itu dia tadi Riglos ya. Buat teman-teman yang belum tahu VTuber, boleh dicek Riglos. Hololive-nya aja deh, jangan Riglosnya, Hololive deh, nanti lo langsung teracuni udah feed nyelam langsung. Feed YouTube lo langsung teracuni, cari aja Hololive, semua langsung selama seminggu ke depan muncul terus Hololive di feed lo tuh. Terima kasih. Jadi itu dia teman-teman, di follow juga gua, di follow, di subscribe juga, di follow juga itu TikTok. Gua komen juga boleh. Gue sering live di sana karena di sana tidak ada copyright ya lagu. Jadi main game sambil dengerin lagu tuh tidak ada copyright karena tidak ada archive-nya, tidak ada arsipnya mereka. Jadi beres live, nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Jadi palingnya teman-teman terima kasih yang udah menyaksikan sampai akhir. Seperti biasa di follow juga dong. Di follow, di subscribe lagi, di komen-komen, di like, terus dikasih rekomendasi juga apa-apa yang baik untuk kita react, apa yang baik buat kita react itu apa nih. Itu dia, terima kasih yang udah menyaksikan sampai akhir. Seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.